Kematian kami adalah kematian sunyi. Tiada pengumuman duka, tiada kibaran bendera duka. Tiada yang berduka, tiada untayan doa layaknya manusia lainnya, dan bahkan jenazah pun nyaris ditolak. Begitulah ungkapan perasaan Ruli Malai, seorang transpuan Yogyakarta, di laman Facebooknya terkait kematian dua temannya di gubuk mereka pada awal Mei lalu. Membaca artikel ini saya tersentak. Ternyata masih ada saudara-saudaraku yang masih mengalami hidup dan kematian sunyi. Sedangkan penghibur itu sudah datang, sudah ada di dalam hati kami. Cukup lama kami saling mengenal, sering tentang duka mereka sebagai minoritas di negerinya sendiri, di rumahnya sendiri. Mereka seolah terbuang dari saudara-saudaranya sendiri. Ya, hingga saat ini mereka masihlah kumpulan yang terbuang, ditolak oleh keluarga, dijauhi masyarakat, dan pemerintah pun masih skeptis mengakui kehadiran mereka. Hingga saat ini mereka masihlah tetap kaum yang terbuang, terlunta-lunta di jalanan untuk mengais rejeki, dan bahkan dijebloskan berulang-ulang kali ke penjara. Dalam sebuah kunjungan ke penjara bersama sahabat saya, hati kami menangis melihat mereka, namun tak bisa berbuat apa-apa. Mereka terjaring razia di lampu merah ketika mengamen. Petugas yang ditanyai hanya menjawab, "Saya hanya menjalankan tugas," lalu pergi. Sahabat Poref yang terkasih, pesan Paus Fransiskus pada Minggu Komunikasi yang ke-55 mengatakan bahwa pergi dan lihatlah, habiskanlah sol sepatumu. Pergi dan sapalah sesamamu yang terbuang, yang tak memiliki apa-apa dan yang tak memiliki siapa-siapa. Tugas kita sebagai pengikut Yesus adalah mewartakan kabar sukacita bagi yang terbuang. Tidak usah melakukan hal-hal yang besar. Cukup dengan menemani dan mendengarkan mereka. Ibu Teresia dari Kalkuta pernah mengatakan, biarkan mereka merasakan cinta Tuhan walau hanya 1 jam di akhir hidup mereka, itu sudah cukup bagi mereka. Atau setidaknya, bantulah mereka di akhir hidup mereka mengalamatkan jiwa mereka pada Tuhan yang mereka imani selama hidupnya. Sahabat Poref yang terkasih, pada Minggu Pentakosta ini kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang diutus Bapa untuk kita. Yesus dalam Injil hari ini menyapa kita, damai sejahtera bagi kamu. Terimalah Roh Kudus. Siapapun yang kamu ampuni dosanya, dosanya akan diampuni. Jika tidak, maka dosanya akan tetap ada. Sahabat Poref yang terkasih, semoga hembusan Roh Kudus yang kita dapat hari ini semakin menguatkan kita untuk mewartakan kasih sukacita bagi mereka yang terbuang, bagi mereka yang belum terjamah, bagi mereka yang masih mengalami kematian sunyi seperti saudara-saudara kita transpuan. Terlepas dari kehadiran mereka sebagai gender ketiga, diakui atau tidak dari perspektif manapun, mereka tetaplah manusia yang masih memiliki hati dan perlu dihargai layaknya manusia lainnya. Semoga penghiburan yang telah kita terima dapat kita bagikan kepada mereka agar tidak mengalami kematian yang sunyi di rumahnya sendiri, di sekitar saudara-saudaranya sendiri. Taktakan Roh Kudus dalam hatimu dan keluarlah. Habiskan sol sepatumu bersama mereka. Roh Kudus menyertaimu. Jangan takut.